boleh kemudian diambil, dikonsumsi, dimakan, itu hukumnya haram. Ya, jadi meskipun kita sedang makan, kemudian kita melihat ada bangkai semut di situ, ya kita buang, ambil semutnya kita buang. Jangan kemudian dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa kembali dengan Abu Alwi Channel yang di kesempatan ini akan menyuguhkan sebuah kajian yang berkaitan dengan hukum makanan atau minuman yang di situ terdapat bangkainya semut atau bangkainya lalat atau bangkainya nyamuk dan bangkai dari hewan-hewan yang sejenis dari yang saya sebutkan. Maka andaikan saja bangkai semut tersebut dapat menyebabkan makanan atau minuman menjadi najis, maka sudah pasti mengkonsumsinya hukumnya adalah haram, ya, karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercampur dengan najis, ya hukumnya tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tetapi secara hukum bangkai semut ini hukumnya najis, ya. Ya, bangkai semut, lalat, nyamuk, yang hewan yang tidak memiliki darah mengalir itu hukumnya najis. Meskipun memang ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya hewan yang tidak memiliki darah itu hukumnya suci, tidak najis. Tetapi pendapat yang unggul bahwasanya hewan atau bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir itu hukumnya tetap najis. Sehingga makanan atau minuman yang kejatuhan bangkai semut, bangkai nyamuk, maka boleh dikonsumsi. Maksudnya yang boleh dikonsumsi itu yang makanannya, minumannya, bukan dari bangkai itu sendiri. Kalau misalkan para pemirsa mengambil bangkai semutnya yang ada di makanan kemudian diambil kemudian dikonsumsi, maka hukumnya haram. Karena sama dengan mengkonsumsi najis. Ini disepakati para ulama. Meskipun menurut ulama yang menganggap bangkai semut itu suci, tapi ketika itu diambil, dikonsumsi dengan sengaja, maka ulama sepakat hukumnya melarangnya, yaitu hukumnya haram. Jadi kalau misalkan semut, bangkai semut itu memang jatuh sendiri, ya di makanan atau di minuman, maka tidak menyebabkan makanan dan minum tersebut menjadi najis. Annal ma'al ghalil la yanjusu bi wuqu'i ma la nafsalahu sa'ilatun fihi. Ya, jadi air yang sedikit itu tidak akan menjadi najis ketika kejatuhan bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ya, seperti kuah itu kan termasuk air sedikit, ya. Saya contohkan misalkan satu bak air yang sedikit, ya, kemudian di situ kejatuhan bangkai semut, maka tidak menjadi najis air tersebut, tidak menjadi najis. Berbeda kalau misalkan dapat menyebabkan air berubah, dapat menyebabkan makanan menjadi berubah, dapat menyebabkan minuman menjadi berubah karena sebab kejatuhan bangkai semut, misalkan berubah rasanya, baunya, maka hukumnya menjadi najis. Tetapi para pemirsa, meskipun bangkai semut ini dimakfu hukumnya, maksudnya dimaafkan, tidak menjadi najis, sebagaimana yang sudah saya jelaskan barusan itu, bukan berarti boleh dikonsumsi. Ya. Saya contohkan saja, misalkan ada bangkai semut di dalam minuman misalkan, kemudian disengaja dikonsumsi, dimakan, atau diambil, kemudian ini hukumnya haram. Meskipun itu terdapat pada makanan. Artinya kalau misalkan kita dihidangkan sebuah makanan, kemudian di situ ada bangkai semut, ya kita harus buang semutnya. Kita harus buang semutnya. Jangan kemudian diambil, dibiarkan kemudian dikonsumsi bersama makanan tersebut.
Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini kasusnya berbeda dengan seperti bangkai atau ulat yang memang tumbuh dengan sendirinya pada makan, misalkan seperti buah-buahan yang di situ ada ulatnya atau daging yang di situ ada ulatnya memang dengan sendirinya. Itu hukumnya, ketentuan hukumnya itu berbeda ya. Jadi di sini meskipun sekali lagi saya sampaikan, meskipun bangkai semut itu dalam kondisi tertentu itu dimakfu najisnya, maka bukan berarti boleh kemudian diambil, dikonsumsi, dimakan, itu hukumnya haram. Ya, jadi meskipun kita sedang makan, kemudian kita melihat ada bangkai semut di situ, ya kita buang, ambil semuanya kita buang. Jangan kemudian dibiarkan lalu dimakan. Ya. Jadi para pemirsa, kesimpulannya adalah makanan atau minuman yang tercampur dengan bangkai semut maka tidak menjadi najis, artinya boleh dikonsumsi dengan syarat yang pertama, karena memang bangkai itu datang sendiri, bukan karena disengaja. Kemudian yang kedua ialah tidak menyebabkan perubahan pada sifat-sifatnya air atau pada makanan tersebut. Jadi apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, misalkan memang sengaja meletakkan bangkai semut ke dalam minuman, maka hukumnya tidak dimakfu. Seperti itu para pemirsa. Meskipun saya contohkan yang lain, misalkan ketika kita sedang sholat, ya, kemudian kita sengaja mengambil bangkai semut, kemudian dikantongi, maka sholatnya tidak sah, karena sama sebagaimana membawa najis. Berbeda kalau misalkan bangkai semut itu ada dengan sendirinya, bukan karena disengaja, maka itu tidak menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah, karena menjadi dimakfu. Para pemirsa, berkaitan dengan bangkai semut, ini bukan hanya berlaku pada bangkai semut saja, artinya semua hewan yang tidak memiliki darah mengalir, ya, seperti lalat, ya, nyamuk, kutu, ya pokoknya hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ya, kalau hewan yang memiliki darah mengalir itu seperti ayam, ya, seperti kodok misalnya, itu kan memiliki darah mengalir. Jadi itu memiliki hukum yang sama dengan bangkai semut. Jadi sama-sama masuk kategori hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Demikian para pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang mau dipertanyakan bisa melalui kolom komentar. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.